baik? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas tolong dipimpin. Siap, gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengambil absen untuk kehadiran anak-anak Ibu pada hari ini. Yang pertama, Rindi. Hadir, Bu. Ica. Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tubuhan. Nah, anak-anak Ibu di sini siapa yang tahu apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Akar, Ya, pintar. daun, Ya, pintar. Apa lagi? batang, Ya, pintar. Nah, bagian-bagian pada tumbuhan ini yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Itu bagian-bagian dari tumbuhan. Oke, kita akan mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini yaitu kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, Ibu sudah membawa satu contoh dari bagian-bagian tumbuhan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak Ibu, yang pertama ini apa namanya? akar, Ya, pintar. Ini? batang, Ya, pintar. Dan ini? daun, Oke, pintar lagi. Yang terakhir? bunga, Bunga. Ya, pintar. Ada lagi satu, yaitu namanya buah, ya, pintar. Yang terakhir yaitu buah. Tapi di sini buahnya tidak ada. Nanti bisa kita lihat keluar contoh buah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari dulu tentang akar. Anak-anak Ibu di sini tahu pengertian dari akar? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, boleh dicatat. Pengertian dari akar. Pengertian dari akar di sini adalah bagian terpenting pada tumbuhan. Sudah? sudah, Yang menghubungkan tanaman dengan tanaman lainnya, ataupun media tempat tanaman tumbuh. Itu pengertian dari akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, anak-anak Ibu di sini tahu pengertian dari akar tunggang? Ada yang tahu? tidak, Nah, silakan dicatat lagi pengertian dari akar tunggang. Akar tunggang adalah salah satu jenis akar tanaman yang memiliki ukuran akar besar dan memiliki bagian-bagian cabang akar. Sudah? sudah, Oke, sudah. Nah, ciri-ciri dari akar tunggang ini. Yang pertama, akar tunggang memiliki sistem akar yang berbentuk batang tunggal dengan percabangan yang tidak terlalu banyak. Yang kedua, sistem akar tunggang kerap terjadi pada jenis tanaman dikotil. Akar ini berkembang langsung ke bawah hingga masuk ke dalam tanah. Jadi, jika sebelumnya akar tumbuh secara horizontal, maka kemudian akan langsung berbelok ke dalam tanah. Ya, pintar. Nah, yang ketiga, ciri dari akar tunggang yaitu akar tunggang termasuk akar yang sangat kuat.
dalam menopang tanaman sehingga kokoh walaupun terdapat angin kencang di sekitarnya. Itu yang disebut dengan ciri-ciri dari akar tunggang. Nah, selanjutnya fungsi dari akar tunggang. Silakan dicatat juga fungsi dari akar tunggang. Yang pertama, fungsi dari akar tunggang menjadi salah satu sistem transportasi dalam tumbuhan. Dalam proses ini, akar mampu menyerap unsur hara yang berada di dalam tanah. Yang kedua, memperkokoh tumbuh tegak tanaman. Oke. Yang ketiga yaitu dapat dijadikan sebagai tempat penyimpanan makanan. Tempat penyimpanan makanan. Itu fungsi dari akar tunggang. Selanjutnya, sudah dicatat? Selanjutnya kita akan membahas tentang akar serabut. Nah, sebelum kita membahas akar serabut, anak-anak ibu tahu contoh dari akar tunggang? Ada yang tahu pohon apa saja dari akar tunggang? Pohon jeruk. Nah, pohon jeruk, pohon mangga, pohon rambutan, pohon jambu biji. Nah, itu contoh dari akar tunggang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang akar serabut. Oke, akar serabut. Nah, anak ibu ini ada yang tahu lagi pengertian dari akar serabut? Ada yang tahu? Tidak? Ada yang tahu? Oke, ibu jelaskan lagi. Silahkan catat. Akar serabut adalah akar yang berada pada pangkal tanaman yang memiliki panjang yang hampir sama. Itu pengertian dari akar serabut. Oke. Fungsi lain dari akar serabut yaitu yang pertama, memiliki fungsi akar serta keseluruhan, misalkan untuk proses penyerapan air dan unsur hara yang berada di dalam tanah. Ya, yang berada di dalam tanah. Yang kedua, yaitu menyalurkan nutrisi atau unsur hara yang diserap sebagian tanaman yang membutuhkan nutrisi. Ya, membutuhkan nutrisi. Dan yang terakhir, fungsi dari akar serabut yaitu membantu tanaman agar tetap berdiri kokoh walaupun bila dibandingkan dengan akar tunggang, tingkat kekuatannya tidak sebanding. Lebih kuat akar tunggang. Ya, akar tunggang lebih kuat dari akar serabut. Contoh dari akar serabut. Anak-anak ibu ada yang tahu? Padi contohnya. Ada lagi jagung. Iya, pintar, jagung. Ada lagi pisang. Ya, pisang. Kelapa, bawang merah, bawang putih. Nah, itu contoh dari akar serabut. Selanjutnya, fungsi umum dari akar ini. Fungsi umum dari akar yang kita pelajari ini itu yang pertama. Boleh dicatat juga. Yang pertama yaitu menyerap air dan zat hara dari dalam dari dalam tanah. Yang kedua yaitu menunjang berdirinya tumbuhan. Oke. Dan yang terakhir yaitu menyimpan cadangan makanan. Ya. Itu yang terakhir, fungsi dari akar. Oke. Yang kedua kita akan mempelajari apa itu batang. Apa itu batang? Ya, yang kedua yaitu tentang batang. Nah, anak-anak ibu di sini ada yang tahu pengertian dari batang? Ada yang tahu? Tidak. Pengertian dari batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar
dan berada di atas permukaan tanah. Iya, di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhan batang berlawanan dengan akar. Umumnya batang tumbuh mengikuti arah sinar matahari. Ya, mengikuti arah sinar matahari. Batang merupakan bagian tanaman tempat keluar dan menempelnya daun. Tempat menempelnya daun. Bunga, tempat menempelnya bunga. Buah, itu tempat menempelnya batang, di batang. Beberapa jenis tanaman juga memiliki batang yang berkayu dan beberapa jenis lainnya tidak memiliki. Nah, fungsi dari batang ini. Nah, silakan catat fungsi dari batang. Oke, yang pertama fungsi dari batang yaitu tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Oke, yang kedua yaitu menyimpan cadangan makanan. Ya, tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, yang terakhir yaitu penyokong tubuh tumbuhan, yaitu fungsi dari batang. Fungsi dari batang. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas apa itu daun. Nah, anak-anak ibu di sini ada yang tahu kenapa daun berwarna hijau? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa daun mengandung klorofil? Iya, mengandung klorofil. Klorofil atau yang disebut dengan zat hijau daun. Itu kenapa daun berwarna hijau. Fungsi lainnya, fungsi utamanya yaitu sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Ya, itu pengertian dari daun. Nah, daun ini merupakan salah satu, boleh catat. Oke, daun ini merupakan salah satu organ terpenting tumbuhan dalam melangsungkan hidup. Hal tersebut karena tumbuhan merupakan organisme yang harus memasok kebutuhan energi sendiri melalui konversi cahaya matahari. Ya, cahaya matahari menjadi energi kimia. Nah, daun ini memiliki daun yang sempurna. Bagian dari daun sempurna ini ada 3. Yang pertama, saya catat. Yang pertama, pelepah. Yang pertama, pelepah. Nah, anak-anak di sini tahu pengertian dari pelepah? Dan tahu? Tidak. Ibu jelaskan. Pengertian dari pelepah ini merupakan pangkal dari tangkai daun yang bentuknya pipih dan melebah, berguna sebagai penopang tangkai daun dan helai daun. Sebagai penopang tangkai daun dan helai daun. Nah, yang kedua namanya yaitu tangkai. Tangkai ini berfungsi untuk menghubungkan pelepah dengan helai daun. Tangkai berguna sebagai alat untuk menjauhkan daun dari helai daun lainnya. Agar apa? Agar mendapat sinar matahari. Ya, pintar. Yang terakhir yaitu helaian daun. Nah, helaian daun ini adalah bagian daun yang berguna untuk menerima cahaya matahari. Oke, cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Pada bagian ini terdapat
zat hijau daun yang disebut dengan Klorofil. klorofil. Ya, yang disebut dengan klorofil. Nah, daun ini mempunyai macam-macam bentuk. Yang pertama yaitu bentuk daun menjari. Yang kedua bentuk daun menyirip. Yang ketiga bentuk daun menjajar. Yang keempat bentuk daun melengkung. Ya, catat. Yang pertama daun menjari, menyirip, daun menyirip, daun sejajar. Yang terakhir yaitu daun melengkung. Ya, melengkung. Oke, anak-anak ibu tahu pengertian dari daun menjari? Ada yang tahu? Tidak. Nah, daun menjari adalah yaitu tumbuhan, bisa dicatat. Tumbuhan, bisa dicatat. Tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari, mempunyai bentuk daun dengan satu tulang. Daun yang cukup besar dan berbentuk seperti jari-jari tangan manusia. Contohnya sudah ibu bawakan, ini daun pepaya. Ya, ini contohnya daun pepaya. Ada lagi contoh lainnya yaitu daun singkong, daun kapas. Nah, itu contoh dari daun menjari. Bisa ini bisa anak-anak lihat di pekarangan rumahnya. Daun pepaya ini. Ada daun pepaya di depan rumahnya kan? Ada. Oke. Ini bentuk dari daun menjari. Nah, yang kedua yaitu daun menyirip. Oke, daun menyirip. Sesuai dengan namanya, maka daun menyirip menyerupai sirip Ikan. Ya, menyerupai sirip ikan. Daun menyirip memiliki susunan tulang daun yang sangat rapi, mulai dari tangkai hingga ujung dari helai daun. Contohnya sudah ibu bawakan lagi, daun Mangga. ya, daun mangga. Contoh lainnya daun rambutan, daun jambu, daun pokat dan sebagainya. Itu salah satu bentuk daun menyirip. Oke, untuk daun menyirip. Nah, yang ketiga yaitu daun sejajar. Ya, daun sejajar. Anak ibu tahu pengertian dari daun sejajar? Ada yang tahu? Ica, ada yang tahu? Ringgi? Tidak. Oke, ibu jelaskan lagi. Daun sejajar, boleh catat lagi? Daun sejajar adalah daun yang tulang daun berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Seperti garis-garis yang sejajar. Pada tiap-tiap ujung tulang, pada daun sejajar akan menyatu. Pada umumnya terdapat salah satu tulang daun besar membujur di tengah. Sedangkan tulang-tulang lainnya lebih kecil dan semuanya mempunyai arah sejajar dengan tulang utama. Contohnya, contoh daunnya, contoh daun sejajar yaitu ini sudah ibu keluarkan. Daun apa ini? Daun kelapa. Ya, pintar. Ini salah satu bentuk dari daun sejajar, yaitu daun kelapa. Contoh lainnya yaitu seperti daun rumput, daun tebu, daun padi, dan sebagainya. Daun rumput bisa kita lihat di luar. Nah, itu bentuk dari daun sejajar. Ini salah satu bentuknya, yaitu daun kelapa. Oke. Yang terakhir bentuk daun yaitu daun melengkung. Pintar. Daun melengkung, ada yang tahu pengertian dari daun melengkung? Ada? Ya, oke, ibu jelaskan lagi. Boleh catat ya. Daun melengkung adalah
daun yang memiliki tulang daun berbentuk seperti garis-garis, ya, berbentuk seperti garis-garis melengkung dengan ujung-ujung tulang daun yang terlihat menyatu. Terlihat apa? Menyatu. Contohnya daun sirih, daun waru, ataupun daun genjer. Contoh lainnya masih banyak lagi. Itu salah satu dari contoh daun melengkung. Nah, itu bentuk-bentuk dari daun. Apa yang pertama? Daun sejajar, daun menyirip, daun jari, apa lagi? Daun melengkung. Ya, rintik, pintar, pintar. Itu bentuk-bentuk dari daun. Nah, fungsi daun ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi dari daun. Fungsi Dari daun. Ya, pintar. Fungsi dari daun. Nah, anak-anak ibu tahu? Anak-anak ibu di sini tahu fungsi dari daun ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kita jelaskan lagi. Boleh catat. Yang pertama, fungsi dari daun yaitu tempat terjadinya proses memasak makanan atau fotosintesis. Ya, fotosintesis. Yang kedua yaitu tempat penguapan air. Yang ketiga yaitu alat pernapasan pada tumbuhan. Ya, pintar. Dan yang terakhir yaitu sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Oke, itu fungsi dari daun. Fungsi dari daun. Selanjutnya kita akan membahas apa itu bunga. Anak-anak ibu di sini, apa itu bunga? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu bunga? Tidak. Ini sebagai hiasan, bisa juga sebagai hiasan. Nah, ibu jelaskan dulu pengertian dari bunga. Bunga adalah bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah. Indah dan mengeluarkan aroma wangi. Ya, aroma wangi. Bunga adalah salah satu organ tumbuhan yang mempunyai fungsi biologis. Fungsi biologis bunga adalah untuk memicu proses reproduksi pada tanaman, yaitu dengan cara mempertemukan serbuk sari dan putih. Oke. Bunga ini mempunyai bagian-bagian lagi. Yang pertama yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan yang keempat yaitu putih. Ya, itu bagian-bagian dari bunga. Nah, ibu akan jelaskan pengertian dari bagian-bagian bunga ini. Boleh dicatat lagi. Yang pertama yaitu kelopak bunga. Yang pertama, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian terluar bunga dan sekaligus menjadi bagian paling penting, bagian paling terlihat. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi bunga saat umur bunga masih muda. Oke, yaitu saat masih berbentuk kuncup, belum mengembang. Itu pengertian dari kelopak bunga. Nah, yang kedua yaitu mahkota bunga. Nah, boleh catat lagi. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang terdapat di sebelah atau di dalam kelopak bunga. Mahkota merupakan hiasan pada keseluruhan bagian bunga. Ya, sebagai hiasan dari keseluruhan bagian bunga. Pada mahkota bunga terdapat pembuluh-pembuluh angkut
yang berfungsi sebagai pemasok makanan pada bunga. Ya, itu yang disebut dengan mahkota bunga. Pengertian dari mahkota bunga. Nah, yang ketiga yaitu benang sari. Yaitu bagian-bagian bunga yang ketiga yaitu benang sari. Benang sari adalah kelamin jantan pada bunga. Benang sari berbentuk dari metamorfosis daun. Bentuk dan fungsi benang sari ini pada berbagai tanaman umumnya sama. Pada beberapa jenis bunga dengan mahkota bunga yang tidak terlalu menarik. Biasanya memiliki benang sari yang menarik. Ya, oke. Itu pengertian dari bentuk-bentuk bunga yang ketiga yaitu benang sari. Nah, yang keempat, yang terakhir, yaitu putik. Nah, putik ini berfungsi, silakan dicatat lagi. Putik ini berfungsi sebagai alat kelamin betina. Putik terletak pada bagian bunga yang paling dalam. Putik tersusun dari daun-daun yang telah mengalami metamorfosis. Nah, bunga ini memiliki fungsi. Nah, boleh catat lagi. Fungsi dari tumbuhan ini yaitu bunga berguna sebagai organ perkembangbiakan. Dengan adanya benang sari dan putik, bunga mengalami penyerbukan hingga akhirnya menghasilkan biji. Biji inilah yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selain itu, bunga dapat mempercantik tumbuhan sehingga dapat menarik serangga dan manusia. Nah, itu fungsi dari putik, fungsi dari bunga. Itu fungsi dari bunga. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang buah. Nah, anak-anak Ibu tahu ini kan buah. Buah apa saja? Buah rambutan, buah nangka, buah jeruk, buah kelapa, buah pokat, buah pepaya dan sebagainya. Nah, anak-anak Ibu di sini tahu pengertian dari buah. Ada yang tahu pengertian dari buah? Apa? Untuk dimakan? Ya, boleh juga untuk dimakan. Buah memang untuk dimakan. Nah, boleh dicatat. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Perkembangan dari apa? Bunga. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Biji buah ini berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru. Daging buah bagi tanaman berguna untuk melindungi biji. Nah, itu pengertian dari buah. Sudah dicatat? Sudah. Oke, itu pengertian dari buah. Fungsi buah ini fungsi bagi manusia dan hewan. Ada yang tahu fungsi bagi manusia dan hewan? Buah dapat digunakan sebagai sumber makanan. Ya, itu fungsi bagi manusia dan hewan. Fungsi bagi tumbuhan, ada yang tahu fungsi bagi tumbuhan? Ya, oke, boleh catat. Fungsi bagi tumbuhan yang pertama yaitu untuk membungkus dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Sudah catat? Sudah. Nah, yang kedua, sebagai penyedia cadangan makanan ketika proses perkecambahan. Nah, yang ketiga yaitu fungsi buah yaitu penyebar biji untuk mendukung
regenerasi tumbuhan. itu yang disebut dengan fungsi dari buah. buah. Nah, setelah kita mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan ini, adakah anak-anak ibu yang ingin bertanya ataupun yang belum mengerti tentang bagian-bagian tumbuhan ini? Ada? Tidak. Ya, berarti sudah paham. Nah, ibu akan mengulanginya lagi. Kita mulai. Anak-anak ibu ini tahu apa? Ini apa? Iya, pintar. Ini pintar. Ini Daun. oke, pintar. Ini Akar. ya, pintar. Dan ini Batang. oke, sudah paham semua bagian-bagian dari tumbuhan. Ada yang tinggal lagi? Ada? Apa lagi? Buah. Nah, itu buah tapi tidak ada di sini. Oke, itu bagian-bagian dari tumbuhan yang kita pelajari hari ini. Oke, selanjutnya kita akan keluar untuk melihat langsung bagaimana bentuk dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kita akan melihat langsung keluar. Oke, kita akan keluar. Nah, ini yang disebut dengan akar. Oke, sudah kita lihat keluar, yaitu bentuk dari akar yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita akan melihat langsung bagian tumbuhan, yaitu batang. Nah, ini pertama batang kelapa. Ini yang disebut dengan batang kelapa. Selanjutnya kita akan melihat salah satu batang lainnya, yaitu batang nangka. Ya, ini disebut dengan batang nangka. Oke, bagian yang ketiga yaitu daun. Nah, ini salah satu contoh dari daun, yaitu daun menyirip. Ya, daun menyirip. Oke, selanjutnya bagian-bagian tumbuhan yang keempat yaitu buah. Ini salah satu bentuk bagian tumbuhan, yaitu buah. Oke, bagian tumbuhan selanjutnya yaitu bunga. Nah, ini salah satu contoh bagian-bagian selanjutnya yaitu bunga. Oke, itulah contoh bagian-bagian tumbuhan yang sudah kita lihat keluar kelas tadi, yaitu bagian mulai dari akar, batang, daun, buah. Ya, pintar. Itu bagian-bagian tumbuhan yang sudah kita lihat keluar. Nah, setelah kita mempelajari bagian-bagian ini, adakah anak-anak ibu yang ingin bertanya ataupun yang belum paham bagian-bagian dari tumbuhan ini? Belum paham? Tidak. Oke, berarti sudah paham semua. Pintar. Nah, untuk selanjutnya ibu akan memberikan tugas tambahan untuk anak-anak ibu kerjakan di rumahnya masing-masing. Yaitu boleh dicatat. Tugas yang pertama yaitu mencari bentuk-bentuk akar, yaitu bentuk akar serabut dan akar tunggang. Tugas yang kedua yaitu anak-anak ibu mencari bentuk-bentuk daun, mulai dari daun menjari, menyirip, sejajar, dan melengkung. Ya, pintar. Itu tugasnya yang akan anak-anak ibu kerjakan dan dikumpulkan besok ataupun dikumpulkan minggu depan. Dikerjakan secara mandiri. Oke. Sudah dicatat? Sudah. Oke, itu tugasnya untuk anak-anak ibu kerjakan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan pembacaan doa. Ketua kelas tolong dipimpin.
Siap, gerak, berdoa, mulai, berdoa, selesai. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, buka tinggal dari tugas sekolah. Baiklah, itulah tugas yang akan anak-anak ibu kerjakan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran apa yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Tidak. Tidak ada yang tahu tentang apa? Tentang Bagian tumbuhan pintar. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita mengetahui bagian-bagian tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, pohon, buah. Terakhir, ya itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita akan membaca doa terlebih dahulu. Untuk kelas, tolong dipimpin. Siap, gerak, berdoa, mulai, berdoa, selesai. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.